Sebanyak 5 pesepak bola muda Indonesia yang layu sebelum berkembang akan diulas di sini. Menariknya, pemain-pemain ini sempat digadang-gadang bakal tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Alih-alih menjadi andalan timnas Indonesia, performa para pemain ini justru mengalami penurunan secara drastis. Mereka gagal memenuhi ekspektasi para pencinta sepak bola tanah air. Lantas, siapa sajakah 5 pesepak bola muda Indonesia yang layu sebelum berkembang? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya. Berikut 5 pesepak bola muda Indonesia yang layu sebelum berkembang. 5. Yeriho Kristiantoko. Urutan kelima dalam daftar ini adalah Yeriho Kristiantoko. Yeriho merupakan salah satu pemain yang mengikuti program Sociedad Anónima Deportiva saat ke Uruguay. Sebelumnya, ia juga membela timnas Indonesia di level junior pada tahun 2005 sampai tahun 2008 dengan mengisi pos bek kiri. Yeriho juga termasuk ke dalam skuad timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2010. Kemudian, pada tahun 2011 sampai 20.212, Yeriho sempat dikontrak oleh CS Viseu. Namun, cedera lutut parah menghambat perkembangan kariernya di dunia sepak bola hingga dipulangkan ke Indonesia. Di Borneo FC, Yeriho Kristiantoko mendapatkan kontrak selama semusim. Ia didatangkan pada awal Desember ini bersama dua rekannya di Liga 2 yakni Mahadirga Maranando Lasut dan Bagus Nirwanto dari PSS Sleman. Dirinya pun memperkuat sejumlah klub Indonesia seperti Arema FC, Persik Kediri, PSS Sleman, Borneo FC, dan Sriwijaya FC. Menilik dari laman Transfermarkt, saat ini Yeriho tengah memperkuat Persekat Tegal sejak April tahun 2022 lalu. 4. Alan Marta. Selanjutnya adalah Alan Marta. Nama Alan Marta sempat menjadi sorotan ketika membela timnas Indonesia U17 pada 2007 silam. Selain itu, dia juga sempat membela timnas Indonesia U19 pada kualifikasi Piala Asia U19 2010. Begitu kompetisi sepak bola Indonesia digelar lagi, Alan Marta pun melanjutkan lagi kariernya di Liga 2 2017 bersama Celebes FC atau yang dulu bernama Villa 2000. Hanya bertahan setengah musim, Alan Marta pun memutuskan hijrah ke Persikat Depok. Memulai karir sepak bola dengan bermain di timnas junior, menimba ilmu di Uruguay hingga akhirnya terdampar di Liga Kasta kedua merupakan bukti jika Alan Marta mengalami degradasi dalam kariernya. Situasi semakin pelik ketika di tahun 2018, ia diberi pilihan oleh orang tuanya. Dirinya bahkan mengikuti program Sociedad Anónima Deportiva saat ke Uruguay pada tahun 2008 sampai tahun 2011. Kemudian, Alan Marta mendapat kontrak dari Persija Jakarta pada 2011 silam. Sayangnya, ia gagal menjadi pilihan utama lantaran tak mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Sejak saat itu, ia malang melintang membela sejumlah klub di Indonesia seperti Persepam Pamekasan, Persepar Palangkaraya, Sriwijaya FC, dan Persikat Depok. Kini, Alan Marta diketahui berstatus tanpa klub. 3. Irvin Museng. Berikutnya adalah Irvin Museng. Di usia muda, Irvin Museng pernah meraih gelar individu sebagai top skor di ajang Piala Dunia Junior Danone Nations Cup 2005 silam dengan mengoleksi 10 gol. Pada saat itu, Irvin sukses mengantarkan tim Merah Putih melaju hingga 16 besar namun kalah dari wakil Meksiko. Irvin pun sempat ditaksir Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam. Sayang masalah-masalah visa memaksa Irvin Museng harus pulang cepat ke tanah air, Indonesia. Sepulangnya ke Indonesia, rupanya tantangan baru dihadapi oleh Irvin Museng untuk bersinar sebagai pemain profesional. Irvin lantas melanjutkan karir di sejumlah klub Indonesia seperti Produta, PSM Makassar, dan Persiba Balikpapan. Namun, dirinya mengalami cedera hingga membuatnya pensiun dini di usia 22 tahun pada 2014 silam.
Pernyataan pensiun dari Irfin Museng pun sangat mengejutkan mengingat usianya saat itu baru 21 tahun, yang artinya masih banyak waktu baginya untuk berkembang. Tapi keputusan penting sudah dibuat oleh Irfin Museng. Irfin Museng pun menjadi satu dari sekian banyak bocah ajaib Indonesia yang sempat menimba ilmu di luar negeri tetapi begitu pulang, malah melempem dan tenggelam. 2. Mukhlis Hadining. Urutan kedua adalah Mukhlis Hadining. Mukhlis Hadi dulunya sempat bermain untuk tim-tim besar seperti Persib Bandung dan Bayangkara FC. Akan tetapi, penampilannya tak pernah menjanjikan. Bahkan, pemain berusia 26 tahun itu kini sama sekali tidak memiliki klub. Terakhir, Mukhlis diketahui membela Persib Bandung pada 2020 silam. Padahal, Mukhlis Hadi merupakan bagian dari timnas Indonesia U19 ketika menjuarai Piala AFF U19 2013. Tercatat, Mukhlis Hadining Saifullah bela PSM Makassar medio tahun 2014 sampai tahun 2017. Setelah hengkang dari PSM Makassar tak banyak kabar soal Mukhlis Hadining Saifullah. Padahal dulunya, Mukhlis Hadining Saifullah digadang jadi striker masa depan timnas Indonesia. Kini, setelah lama tak ada kabar, Mukhlis Hadining Saifullah muncul dalam kursus kepelatihan. 1. Syamsir Alam. Terakhir adalah pemain yang pernah bergabung program latihan Sociedad Anónima Deportiva saat ke Uruguay selama 4 tahun, Syamsir Alam. Ya, para pencinta sepak bola Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan nama pemain satu ini. Dirinya pernah tampil menggila ketika membela timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2010 silam. Berkati penampilannya itu, Syamsir Alam pun dilirik klub-klub luar negeri. Tercatat, dia pernah berkarir bersama klub Atletico Penarol, SC Heerenveen, SBV Vitesse, hingga CV Vise di Belgia. Singkat cerita, Syamsir Alam kemudian mencoba berkarir di Indonesia, namun ia gagal menunjukkan performa apik ketika membela Sriwijaya FC, Pelita Bandung Raya, hingga Persiba Balikpapan. Penurunan performanya itu membuat Syamsir banting setir menjadi selebriti. Namun, dirinya kembali melanjutkan karir sebagai pesepak bola pada 2021 dan bergabung bersama RANS Nusantara FC hingga sekarang.